Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi di pertemuan ketiga mata kuliah komputer grafik ya. Setelah sebelumnya kemarin kita membahas dua materi, di mana materi pertama adalah kita membahas tentang konsep pemrograman, konsep komputer grafik ya atau pengantar komputer grafik. Kemudian yang kedua kita membahas tentang pemanfaatan komputer grafik, piranti interaktif, dan juga peluang karir ya dalam bidang grafika komputer. Nah, hari ini kita akan bahas tentang grafika komputer dan image processing. Apa sih perbedaan antara grafika komputer dan image processing? Baik, kita mulai saja materinya. Kita akan bahas tentang grafik komputer dan image processing. Jadi ini adalah konsep ya perbedaan antara grafika komputer dan image processing. Kemarin kita sudah membahas bahwa secara umum grafika komputer itu adalah satu bidang ilmu ya, satu cabang ilmu komputer yang mempelajari teknik komunikasi antara manusia dengan mesin komputer. Ya, di mana tujuannya apa? Untuk membangkitkan komunikasi antara manusia dan komputer. Dengan cara apa? Dengan cara membangkitkan gambar ya, grafik dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana evolusi ya perkembangan teknologi komputer, mulai awalnya komputer itu berfungsi sebagai alat hitung ya dari asal kata to compute, kemudian berkembang menjadi seperti sekarang yang begitu canggih gitu ya dengan berbagai kemampuan dan fasilitasnya, sehingga kita hampir tidak bisa lepas dari bantuan komputer dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, kemudian grafika komputer ini adalah salah satu bidang ilmu ya di antara beberapa bidang ilmu yang lain dalam bidang komputer. Tentu selain grafika ada bidang-bidang ilmu lain dalam bidang komputer ini seperti misalnya pemrograman ya, jaringan, database, kemudian juga multimedia dan lain-lain. Nah, kemudian kemarin juga kita mempelajari bahwa untuk pemrosesan ya, untuk pemrosesan grafika komputer ini kita tidak cukup hanya menggunakan perangkat konvensional dalam hal ini keyboard, tapi juga kita bisa menggunakan perangkat-perangkat pendukung lain ya, perangkat pendukung lainnya seperti misalnya ada beberapa jenis perangkat kemarin, ada tiga jenis perangkat yang kita bahas, itu ada perangkat input, ada perangkat output, kemudian ada juga perangkat input dan output. Perangkat input misalnya ada mouse ya, ada apa lagi? Like pen ya, digitizer, kemudian apa lagi? Trackball ya, dan lain-lain. Kemudian ada perangkat output, misalnya kemarin kita membahas adanya printer ya, kemudian monitor mulai dari teknologi VGA, SVG sampai dengan LCD ya. Kemudian printer juga ada beberapa jenis. Printer itu ada yang menggunakan teknologi ya dot matrix, kemudian ada juga yang menggunakan apa namanya tinta ya, tuner ya, atau apa? Yang ketiga adalah tuner ya, serbuk. Kemudian juga kita membahas kemarin tentang pemanfaatan grafika komputer dalam berbagai bidang ilmu ya, dalam pendidikan, kemudian dalam bidang kartografi, kemudian dalam bidang ekonomi, sains, ya, rancang bangun dan sebagainya, serta peluang karir bidang grafika komputer. Nah, hari ini kita akan bahas perbedaan apa sih grafika komputer dan image processing. Ada beberapa istilah dasar ya dalam grafika komputer. Di antaranya yang pertama adalah komputer grafik. Apa sih komputer grafik? Komputer grafik itu adalah membuat dan memanipulasi grafis dengan bantuan komputer. Jadi komputer grafik itu membuat dan memanipulasi grafis dengan bantuan komputer.
Jadi lebih kepada proses ya, bagaimana kita mengolah, menghasilkan suatu grafis dengan alat bantu komputer. Kemudian yang kedua, grafik komputer atau komputer grafis. Kalau tadi komputer grafik, kalau ini grafik komputer ya, atau komputer grafis. Itu adalah perangkatnya. Jadi dalam hal ini adalah komputer yang khusus digunakan untuk memanipulasi grafis. Jadi kalau komputer grafik tadi adalah prosesnya, ya membuat memanipulasinya. Kalau grafik komputer itu adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memanipulasi grafis. Kemudian yang ketiga ada grafis atau grafik. Apa ini grafis atau grafik? Adalah gambar yang dibuat dengan bentuk geometri, garis, kotak, dan segitiga. Nah ini yang kita pelajari. Ya jadi grafik ini adalah nanti yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari di materi ini, yaitu bagaimana kita menghasilkan sebuah gambar yang mana gambar tersebut dihasilkan oleh bentuk geometri ya. Kemudian grafik atau graf, ini beda lagi nih. Grafik atau graf adalah visualisasi atau penggambaran statistik. Jadi kalau ini biasanya berupa bagan ya, berupa apa? Chart ya, berupa grafik. Ada berbagai tipe jenis grafik, ada yang pie, lingkaran, ada yang grafik batang, ada yang grafik garis ya, dan seterusnya. Itu beberapa jenis grafik. Mungkin nanti di materi kita juga di bagian akhir kita akan pelajari bagaimana menyajikan data dalam bentuk grafik. Kemudian yang berikutnya ada image ya. Image atau citra adalah gambar atau picture yang tersusun atas pixel atau raster. Jadi image ini adalah merupakan sebuah gambar yang tersusun atas pixel. Pixel itu apa? Pixel adalah elemen gambar yang berupa titik. Jadi elemen terkecil dari gambar adalah pixel. Kalau mungkin Anda pernah buka aplikasi gambar, pengolah gambar ya, gambar itu kalau diperbesar atau di zoom, maka kan dia lama-lama akan terlihat blur ya. Akan terlihat bahwa dia sebenarnya tersusun atas beberapa titik. Nah, Anda bisa lihat ini. Jadi sebetulnya adalah apa? Kotak-kotak ya. Kalau kita lihat lebih dekat ya terdiri dari kotak-kotak, inilah yang disebut dengan pixel atau titik. Yang diatur tingkat kecerahan warnanya ya. Jadi ada yang gelap, ada yang cerah gitu. Bisa terlihat nggak? Bisa terlihat ya? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan kan? Nah, ini yang dimaksud dengan pixel ya. Jadi elemen gambar yang paling kecil ya. Jadi sebetulnya tersusun atas kumpulan beberapa titik yang diatur dari tingkat kecerahan warnanya. Tuh. Tapi kalau dari kejauhan kan nggak kelihatan ya, seperti mulus, seperti biasa. Terus sudah kalau kita dekatkan, ya akan terlihat seperti ini. Kalau kita hapus misalnya ini, sebagai contoh aja nih. Misalnya ini kalau dihapus, nih terlihat ya. Tuh. Ini adalah pinggir tepiannya efek dari penghapusan. Pixel elemen gambar paling kecil berupa titik. Kemudian image processing. Image processing itu apa? Ada pengolahan citra atau teori yang mempelajari cara memanipulasi citra. Jadi kalau tadi di awal kita bicara grafik komputer, ini ya konteksnya tentang grafik komputer. Dan ini akan materi yang kita pelajari lebih kepada bagaimana menghasilkan sebuah picture, yaitu dengan cara menggunakan masukannya berupa data ya, atau grafis ya, geometri, garis, kotak, dan seterusnya. Tapi kalau image processing itu dia lebih kepada tadi image itu picture yang tersusun atas pixel atau raster. Jadi dari gambar diolah jadi gambar lagi, kira-kira seperti itu. Ini adalah image processing. Jadi pengolahan citra, teori yang mempelajari cara memanipulasi citra. Kemudian fraktal apa? Penggambaran suatu objek dengan persamaan matematis. Nah ini yang berhubungan tadi dengan konsep ini, grafis ya, komputer grafis. Kemudian morphing, morphing adalah perubahan bentuk dari satu wujud ke wujud berbeda, misalnya dari wujud manusia berubah menjadi wujud harimau atau sebaliknya. Seperti ini contohnya, ini adalah morphing.
Mungkin Anda sering lihat juga di televisi atau animasi-animasi. Berikutnya perbedaan gambar dan foto. Foto merupakan gambar yang dihasilkan dengan proses capture dari kegiatan nyata. Hasilnya setiap detil akan muncul, ya. Misalnya jumlah kumis pada kucing pasti akan sama dengan realistisnya, dengan aslinya. Kenapa? Karena foto ini dihasilkan dari hasil apa ya, mengcapture ya dengan sebuah perangkat. Sementara gambar adalah proses pembentukan yang dilakukan dengan meniru kegiatan nyata. Hasilnya ada beberapa detail yang tidak dapat ditampilkan. Contoh tadi, kalau tadi jumlah kumis dari seekor kucing itu akan persis, presisi dengan aslinya. Tapi kalau gambar, mungkin jumlah kucingnya, gambar kumisnya atau gambar bulu kucingnya akan persis sama gitu ya dengan aslinya. Ini contoh gambar yang foto dan hasil gambar. Kemudian foto dihasilkan dari capture, mengambil gambar yang ada, ini perbedaannya. Kemudian detail setiap objek lengkap, misal jumlah daun pada pohon, tertangkap apa adanya. Sementara kalau gambar, itu dihasilkan dari proses pembuatan atau meniru, detailnya tidak lengkap. Misalnya siapa yang mau menghitung jumlah daun pada pohon sebelum digambar. Ya. Kemudian dalam jenis gambar komputer itu ada raster image. Raster image itu apa? Adalah gambar yang strukturnya berupa matriks, di mana setiap titik X dan Y mempunyai nilai berupa warna yang digunakan, seperti RGB atau CIMK, ya, ini singkatan dari warna, red, green, blue. Kalau ya CIMK apa? Cyan, yellow, magenta ya. File dengan ekstensi bitmap, zip, TIFF, JPG, atau PNG merupakan contoh raster image. Model gambar ini digunakan dalam image processing. Sementara vektor image adalah gambar yang strukturnya berupa vektor. Gambar yang dibuat menggunakan AutoCAD atau Maya atau gambar-gambar pada Geographic Information System itu merupakan contoh dari vektor image. Model gambar semacam ini digunakan dalam komputer atau Geographic Information System. Jadi kalau vektor image itu dia menggunakan tadi persamaan matematis ya. Ini contohnya raster seperti tadi yang disimulasikan. Kalau kita zoom, kita perbesar, dia akan terlihat seperti ini, tersusun ya atas beberapa titik, atas beberapa piksel yang bentuknya seperti kotak. Nah, ini perbedaannya. Kira-kira apa perbedaannya kalau Anda lihat? Kalau yang raster dengan vektor, kira-kira apa perbedaannya? Kalau yang raster itu ada apa ya? Ada kapasitas tertentu. Jadi dia akan mungkin terlihat lebih blur ya. Tapi kalau vektor lebih Blur, Pak. Kalau ya, raster. ngeblur ya. Betul. Jadi kalau vektor itu karena dia tersusun, terbentuknya dari rumus tadi ya, persamaan matematis, bukan dari gambar asli. Kalaupun dia diperbesar, maka dia akan ikut besar, menyesuaikan. Kalau diperkecil juga dia tidak akan menggumpal. Kalau gambar ini tadi kan kita contohkan perbesar ya. Kalau diperkecil, mungkin Anda pernah nyoba di press kecil, maka akan ngegumpal. Jadinya mungkin ngeblok aja hitam gitu ya. Itu yang bedanya kalau yang raster. Sebaliknya kalau diperbesar di luar dari dimensinya, dia akan pecah ya. Jadi ini perbedaan ilustrasi antara raster dan vektor. Nah, grafika komputer adalah satu bidang yang mempelajari bagaimana menghasilkan suatu gambar menggunakan komputer. Grafika komputer adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar atau visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah gambar komputer dua dimensi yang kemudian berkembang menjadi grafik komputer tiga dimensi. Pemrosesan, citra atau image processing, dan pengenalan pola atau pattern recognition. Grafika komputer juga sering dikenal dengan istilah visualisasi data. Jadi nanti kita akan bahas di minggu depan, barangkali kita akan membahas nih konsep dasar dua dimensi dan tiga dimensi ini apa. Awalnya dari namanya sistem koordinat. Sistem koordinat itu ada dua jenis, ada sistem koordinat layar. Kalau kita mengacu pada layar komputer nih, ada sistem koordinat kartesian. Itu yang berada pada kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ada dua tipe
koordinat kartesian 2 dimensi, di mana dia hanya mengenal sumbu X dan Y saja, dan koordinat kartesian 3 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, ya, yang menembus bidang gambar. Kemudian perbedaannya apa antara image processing dan grafik komputer? Ini perbedaannya. Image processing masukannya berupa gambar, sedangkan grafik komputer masukannya berupa angka-angka atau data. Jadi image processing tadi kita punya foto nih, kita punya gambar, diolah, disimpan, jadi gambar lagi gitu. Tapi kalau grafik komputer masukannya berupa angka atau data. Contoh tadi misalnya Anda pakai Archicad, pakai AutoCAD membuat rancang bangun, bikin garis. Garis itu tidak harus kita cari gambar garis kemudian jadi garis, enggak. Kita masukkan nilai X-nya misalnya berapa, nilainya berapa, nanti muncul menjadi sebuah garis. Kira-kira sederhananya seperti itu. Ya, jadi dia masukannya bisa berupa angka atau data. Dan bisa juga seperti tadi tersusun atas simbol apa bentuk geometri dasar ya, bagan dan sebagainya. Kemudian image processing setiap titik akan disimpan, sedangkan grafika komputer hanya koordinat titik pokok atau vektornya saja yang disimpan. Maksudnya bagaimana? Kalau gambar image processing, seperti tadi yang saya ilustrasikan, saya buka sebuah file foto gitu ya, itu semua titiknya tersimpan. Dampaknya apa? Ukurannya akan cukup besar, ya, bitmap misalnya dan sebagainya, karena dia semua titik disimpan. Kemudian dampak lainnya apa karena semua titik disimpan? Tadi ketika dia diperbesar, dia akan ngeblur. Kalau di luar resolusinya dia akan ngeblur terlalu besar. Atau diperkecil, dia akan ngegumpal. Tapi kalau vektor, hanya titik pokok saja yang disimpan. Misalnya kita punya segitiga nih. Segitiga titik A, titik B, titik C ya. Maka hanya titik pokoknya saja yang disimpan. Nanti kita buktikan pada saat kita membuat geometri di sini. Ya, kita bikin segi 4 misalnya. Tidak perlu semua titik kita deskripsikan. Pada saat membuat segi 4, dalam materi kita nanti akan membahas cukup titik pojok kanan atas dan pojok kanan bawah saja yang kita buat. Maka nanti garis yang lain akan dibentuk. Itu yang dimaksud dengan vektor. Tentu apa? Secara ukuran ini akan lebih kecil karena cuma 2 titik saja yang disimpan. Pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Koordinatnya berapa? Itu yang kita simpan. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihannya ketika diperbesar, maka otomatis dia akan menyesuaikan gitu ya, pembesaran itu. Nanti kita ada materi tentang scaling ya. Ketika diperkecil pun sama. Dia tidak akan ngegumpal gitu. Kenapa? Karena yang disimpan tadi titik pokoknya saja menggunakan rumus persamaan matematis atau tadi istilahnya adalah fraktal. Ini perbedaannya. Nah, ini contoh ilustrasinya antara grafik komputer dan image processing. Jadi picture, kalau grafika komputer itu masukannya bisa berupa garis, lingkaran, segitiga, atau angka, atau juga data ya, hasil outputnya adalah picture. Tapi kalau image processing dari gambar, dari foto diolah jadi picture. Image processing dari picture, data dari picture ya. Kemudian berikutnya, grafik komputer itu menghasilkan suatu gambar. Materinya berisi teknik menggambar, hasilnya juga gambar. Image processing mengolah suatu gambar, materinya berisi teknik memperbaiki dan menyajikan informasi dari gambar, hasilnya bisa berupa gambar atau informasi. Contoh misalnya di sebelah kiri nih. Pernah melihat seperti ini namanya apa nih? Kalau seperti ini, istilahnya? Pamflet. Pamflet atau apa lagi? Biasanya berupa isinya berupa data ya, angka. Ukurannya mungkin deskriptif panjang gitu ya. Infografis ya. Mungkin kalau pernah dengar infografis. Ya, jadi kita dengan mudah menganalisis misalnya nih. Seperti ini kita lihat. 4 tahun tren korupsi Indonesia dari 2010 sampai dengan 2013. Dari 2010, kira-kira kalau Anda lihat ini, apa yang bisa Anda baca data ini? Jumlah potensi kerugian negara. 2010, 2011 turun, 2012 tinggi, naik melesat gitu ya, melejit, cukup tinggi kenaikannya. 2013 turun lagi, agak turun dari kondisi 2012. Kita tidak perlu lihat
jumlah angka, dengan melihat grafik ini kita bisa ngambil kesimpulan. Betul nggak? Kita nggak tahu nih angkanya berapa, karena kecil ya, nggak kebaca. Kemudian berikutnya, ini mungkin kriterianya ya. Apa nih? Baca ya. Jumlah kasusnya, kita lihat ya. Kemudian jumlah di bawah ini jumlah uangnya ya. Berapa miliarnya. Ini contoh infografis ya. Jadi menyajikan data dalam bentuk grafis ya, sehingga lebih mudah untuk dipahami atau untuk dianalisis ya. Kemudian berikutnya contoh aplikasinya. Apa itu image processing? Misalnya kita menggunakan Adobe Photoshop, Corel Draw, itu adalah image processing. Yang tadi saya contohkan Adobe Photoshop itu termasuknya adalah image processing. Karena apa? Karena kita ngambil dari gambar, data asalnya gambar, kita olah, kita proses, hasil outputnya lagi kembali menjadi gambar. Kemudian yang kedua adalah grafik komputer. Contohnya adalah AutoCAD, Archicad, ya, dan lain-lain. Perbedaannya apa ini? Ini yang grafik komputer, masukannya berupa angka atau data, hasil outputnya adalah berupa gambar juga. Kemudian elemen grafis ada polyline, text, region, raster, image. Nanti ini kita akan praktekkan bagaimana kita membangkitkan, membuat geometri dasar. Ya, geometri dasar kita bangkitkan dengan mulai dari yang terkecil ya, yang tadi yang kita kenal dengan istilah pixel, bagaimana kita membangkitkan titik pixel pada satu koordinat tertentu, memberi warna, kemudian pixel itu disusun, digabung-gabung dengan pixel-pixel yang lain sehingga terbentuk sebuah garis, kemudian garis itu dihubung-hubungkan, terbentuklah bentuk geometri ya, seperti segitiga, kemudian persegi panjang, lingkaran, dan seterusnya. Ya, itu namanya geometri dasar. Kemudian dari geometri dasar itu digabungkan, dia akan menghasilkan juga objek geometri yang lain. Termasuk juga nanti kita akan bahas bagaimana bentuk geometri ini diberikan kustomisasi nih, seperti ini. Ada warna biru, misalnya ketebalan garisnya, atau mungkin juga stylenya. Jadi garisnya ada yang putus-putus, berapa ketebalannya, nanti juga kita akan pelajari di situ. Ya, di materi tentang kustomisasinya. Kemudian grafik komputer, bagian dari grafik komputer meliputi geometri, mempelajari cara menggambar permukaan bidang. Kemudian animasi, mempelajari cara menggambar dan memanipulasi gerakan. Ya, nanti kita bahas yang tadi ya, geometri tadi membangkitkan geometri dasar dulu. Setelah itu kita akan membahas ya bagaimana proses translasi mulai dari menggeser, kemudian scalingnya, mengubah ukuran, kemudian rotasi, memutar. Berikutnya juga kita akan coba animasi. Nanti kita coba juga di part praktek pertama ini ya, kita coba bagaimana membuat konsep dasar ya untuk animasi ini. Kemudian rendering, memanipulasi algoritma untuk menampilkan efek cahaya, kemudian citra, imaging ya, mempelajari cara penampilan dan penyuntingan gambar. Nah, itu materinya untuk malam hari ini, materi ketiga. Selanjutnya kita akan coba praktekkan. Jadi silahkan dipersiapkan aplikasinya. Nanti sesi kedua kita akan coba mulai praktek. Sebelum diakhiri untuk teori, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan dari penjelasan materi pertemuan ketiga ini. Materinya bisa Anda download ya. Saya sudah share di Google Class, baik slide ini maupun juga modul activity-nya ya, sebagaimana yang disyaratkan oleh kampus. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri untuk teori? Kita lanjut di sesi praktek. Link prakteknya sudah ada di Google Class. Cukup untuk teorinya? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, demikian untuk teori. Kita lanjutkan di praktek ya. Silahkan dibuka linknya di Google Class, kita langsung masuk ke praktek dan disiapkan aplikasinya. Terima kasih. Saya end meeting untuk ini.